Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Azkia. Selamat datang di konten Cilatu Cangkir. Kali ini kita sudah bersama dengan Kasih PHU Kemenag yang kebetulan namanya tuh sama kayak saya. Tapi beliau sudah haji dan itu juga menjadi pembahasan kali ini. Kita perkenalkan Kang Haji Fikri. Sebelumnya kan kita minum dulu. Boleh, mangga. Ya, biar. Balik lagi ke haji nih. Haji di Cimahi itu antriannya berapa tahun sih sekarang? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pertanyaannya berapa tahun, haji hari ini untuk Cimahi khususnya itu sekitar waiting listnya itu 24 tahun. 24 tahun. Artinya hari ini tuh haji itu harus direncanakan, bukan nanti ketika sudah mapan, ketika sudah berumur baru ada niatan, tapi harus direncanakan gitu sedini mungkin. Makanya semangat kita hari ini di penyelenggaraan haji bahwa haji itu daftar ketika muda, berangkat ketika sudah dewasa. Mungkin kurang lebih seperti itu. Sebelum itu saya lupa. Mungkin perkenalkan dulu. Ya, Ke haji boleh. siapa, dan mungkin yang jadi pertanyaan tuh Kasih PHU tuh di bagian apa sih di Ya. Kemenagnya? Baik, kebetulan nama yang sama. Cuman bedanya saya ada Ahmadnya, Ahmad Fikri Firdaus. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementerian Agama Kota Cimahi. Nah, di Kementerian Agama sendiri itu ada beberapa kepala seksi yang membidangi bidangnya masing-masing. Pertama ada seksi Bimas Islam, Bimbingan Masyarakat Islam. Yang kedua ada kepala seksi atau seksi madrasah yang membawahi terkait dengan pendidikan di madrasah, baik itu mulai dari RA, MI sampai MA. Ada lagi pendidikan yang terkait dengan guru agama yang ada di sekolah umum, itu di bawah kepala seksi atau seksi pendidikan agama dan keagamaan Islam. Jadi tusi Kementerian Agama itu sebetulnya ada 3 fungsi gitu, atau 3 tugas dan fungsi. Pertama, fungsi keagamaan, yang dalam hal ini di bawah seksi bimbingan masyarakat Islam. Ada fungsi pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan pesantren. Formalnya di bawah seksi madrasah, pesantren dan keagamaannya di bawah seksi pakis. Yang terakhir ada penyelenggaraan haji dan umroh, juga ada penyelenggara zakat wakaf. Di luar itu ada khusus yang untuk mengurus kerumah tanggaan atau internal Kementerian Agama, yaitu Kasubag TU. Nah, itu khusus untuk kegiatan yang terkait dengan internal Kementerian Agama, baik itu umum, baik itu keuangan maupun perencanaan dan yang lainnya. Mungkin yang jadi pertanyaan kan, Bapak ini sebagai kasih penyelenggara haji dan umroh, dan baru beberapa bulan kemarin itu ada penyelenggaraan haji dan umroh. Gimana sih Pak, boleh cerita di Cimahi itu memberangkatkan berapa orang dan segala macam? Alhamdulillah, penyelenggaraan haji tahun 2022 ini berjalan sukses, berjalan lancar, berjalan aman. Meskipun dalam tahun ini penyelenggaraannya itu dengan kondisi yang spesial gitu. Dengan ada kekhususan karena terkait dengan kebijakan baik itu dari pemerintahan Saudi maupun dari pemerintahan kita. Pertama, kuota haji dunia itu hanya 1 juta orang. Ke Indonesianya itu hanya 100.052 orang.
ke Jawa Baratnya itu hanya 17.000 sekian orang. Nah, khusus yang untuk Cimahi itu kita mendapat kuota sebanyak 258 orang. Alhamdulillah semuanya bisa diberangkatkan, plus kita juga mendapat tambahan kuota sebanyak 2 orang. Jadi yang diberangkatkan di kota Cimahi itu 260 orang, meskipun di akhir mau berangkat 3 atau 5 hari sebelum keberangkatan ada salah satu jamaah kita yang dari daerah Cimahi Utara itu meninggal dunia. Mudah-mudahan niatnya sampai, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginannya dikabul oleh Allah. Amin. Dan ini haji tahun ini haji yang terkena dampak dari pandemi. Jadi harusnya itu diberangkatkan di tahun 2020. Karena ada pandemi di tahun 20, terus berlanjut di tahun 21, alhamdulillah di tahun sekarang baru bisa diberangkatkan dengan ya sukacita, karena menunggunya hampir 2 tahun, itu pun yang menunggu setelah hampir 10 tahun rata-rata. Jadi yang berangkat di Cimahi tahun ini itu yang daftar di tahun 2012 di bulan 9. Jadi angka 9 itu emang betul-betul angka keramat gitu. Karena bulan 9, karena bulan 10-nya tidak pada berangkat. Terakhir itu yang berangkat itu di bulan 9 tahun 2012. Terkait juga pandemi Pak gitu. Kan ini ada pembatasan-pembatasan gitu. Ada nggak sih kasus yang ternyata mau berangkat haji ternyata dia terkena positif ataupun kayak gimana gitu. Dan kalaupun ada itu gimana kuotanya? Nah, kemarin sebetulnya ada kejadian juga sih di Cimahi. Ketika kita pemberangkatan itu H-1. Jadi besok paginya kita berangkat, H-1-nya terdampak sebanyak 19 orang asalnya. Kita swab ulang, kita ikhtiar maksimal, berkurang menjadi 12 orang. Terakhir ketika menjelang tengah malam itu tinggal 1 orang. Akhirnya 1 orang itu kita siasati supaya bisa berangkat, tapi karena kondisinya tidak kunjung membaik, artinya setelah beberapa kali di swab, terakhir itu keluar swabnya itu di jam 10 pagi keesokan harinya. Dan masih positif, karena sesuai dengan ketentuan yang ada harus karantina kurang lebih 10-14 hari. Maka di karantina mandiri, isolasi mandiri, otomatis suaminya juga ikut mendamping. Kebetulan yang terdampak itu seorang ibu-ibu, seorang wanita. Mau nggak mau suaminya mendampingi, tapi alhamdulillah setelah selesai isolasi mandiri hasilnya positif, sembuh gitu. Bukan positif COVID, positif sembuh, artinya hasilnya negatif dan bisa diberangkatkan. Dan alhamdulillah kita berangkatkan di kloter terakhir, kloter 44 kalau untuk Jawa Barat. Jadi pada tahun ini Jawa Barat itu memberangkatkan sebanyak 44 kloter. Cimahi itu kebagian di kloter 33 sama di kloter 44 yang 2 orang itu. Jadi seluruh jamaah Jawa Barat umumnya, Cimahi khususnya, semua alhamdulillah bisa diberangkatkan, meskipun pada awalnya ada beberapa yang terdampak COVID-19, tapi alhamdulillah sesuai dengan waktu yang ada kita bisa berangkatkan semuanya. Alhamdulillah ya, mungkin dengan segala upayanya dan segala gangguannya yang ada, alhamdulillah bisa berjalan lancar. Kalau dari artian 24 tahun nih, itu tuh cara mendaftar hajinya tuh seperti apa mungkin? Dan mungkin ada yang terdaftar di Kemenag itu ada berapa KBIH gitu. Jadi sebetulnya untuk hari ini itu daftar haji itu sangat gampang, seperti halnya aplikasi lainnya.
Kebetulan kita sudah bertransformasi dari manual ke digital. Itu dalam upaya untuk memaksimalkan pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi ada 3 skema pendaftaran haji itu. Pertama skema yang konvensional atau walk-in langsung kita datang ke Kementerian Agama. Yang kedua melalui mobil keliling meskipun itu terbatas hanya di beberapa daerah pedalaman. Kebetulan Jawa Barat setahu saya belum ada. Nah yang terakhir ini yang khusus bagi kaum milenial, kaum rebahan lah istilah hari ini. Jadi sambil rebahan pun bukan hanya mesen makanan, daftar haji pun sekarang bisa gitu. Jadi ada mempermudah ya? Sangat permudah. Jadi kembali ke niat kita dengan segala layanan yang ada, dengan segala kemudahan yang ada, khususnya bagi kaum milenial karena yang kita sasar hari ini yang daftar itu ya para kaum milenial, para kaum muda, karena waiting list yang sangat panjang. Diharapkan ketika daftar di usia muda, taruhlah contohnya daftar di usia 20 tahun. Waiting listnya 24 tahun, berarti kan sekitar 44 tahun itu kan usia masih produktif gitu. Kondisi fisik masih bagus dan lain sebagainya. Kondisi ekonomi relatif lebih mapan, kondisi rohani juga kebanyakan lebih paham lah terkait dengan ilmu manasik gitu. Jadi pas gitu ketika daftar masih muda terus berangkat ketika dewasa, karena kalau tidak direncanakan hari ini kedepannya haji itu impian. Sebagai gambaran ingin tambah informasi, untuk di wilayah Jawa itu rata-rata di atas 30 tahun, untuk Sumatera udah di atas 30 sampai 40. Nah wilayah timur itu Papua, Makassar, Bau-Bau, Manado dan lain sebagainya itu di kisaran 50 tahun. Makanya kalau tidak direncanakan ya kedepannya haji itu bakal jadi impian gitu, sesuatu yang jadi angan-angan saja. Jadi hari ini naik haji itu tidak cukup dengan pengalaman dulu waktu saya kecil gitu. Kalau pengen naik haji itu cukup pemijahan, masuk ke gua Saparwadi gitu, ngukur kepala kan. Kalau pas kemungkinan besarnya berangkat. Atau skema yang kedua atau ikhtiar yang selanjutnya kita ngantar sampai ke Pondok Gede, bisa masuk ke area Pondok Gede, insya Allah kita akan naik haji. Nah hari ini tidak cukup dengan itu. Hari ini kita harus rencanakan, kita harus daftar, kita harus punya porsi. Yang punya porsi pun waiting listnya panjang, apalagi yang belum. Nah betul kata tadi host bahwa kedepannya kalau tidak direncanakan ya akan jadi angan-angan saja ya. Di balik kemudahan itu kan ada mungkin syarat administrasinya. Gimana sih caranya gitu? Nah administrasinya sebetulnya sangat gampang. Pertama kan hanya ada KTP, ada KK sesuai dengan domisili. Jadi daftar haji itu sesuai domisili. Meskipun kerjanya di Kota Bandung, domisilinya Cimahi, ya tetap daftar di Kota Cimahi gitu. Terus selanjutnya akta lahir atau surat nikah atau ijazah. Ya selebihnya cuma itu saja. Dan itu pun bisa melalui aplikasi namanya Haji Pintar gitu. Kita download Haji Pintar tanpa perlu membuka akun atau membuka akun di Haji Pintar itu. Kita klik daftar. Namun sebelumnya kan kita harus sudah punya nomor validasi namanya itu. Nomor validasi itu kita dapatkan di Bank Penerima Setoran, biaya BPS BP namanya, biaya perjalanan ibadah haji. Jadi alurnya itu calon jemaah itu pertama datang dulu ke BPS BP, Bank Syariah hari ini sesuai dengan PMA yang ada. Setelah daftar setor 25 juta untuk setor awalnya, untuk buka rekeningnya bisa 50 sampai 500. Nanti si calon jamaah akan mendapatkan nomor validasi. Nah nomor validasi itu yang input bisa melalui e-haji atau Haji Pintar maupun
datang langsung ke Kementerian Agama gitu untuk diporsikan. Nah, jadi setelah daftar ya, mungkin teman-teman sini yang berniat untuk ibadah haji, ya berarti persiapan minimalnya itu 25 juta buat masuk list. Iya, untuk store awal itu minimal 25 juta. Untuk buka rekeningnya 50 sampai 500 gitu. Jadi 25 50 atau 25 500. Oke, lanjut. Kang, mau nanyain, kan ini tuh antrian tuh 24 tahun gitu. Ada nggak sih jalur cepatnya? Mungkin yang bisa 5 tahun atau bahkan tahun depannya ada nggak sih? Gitu. Kalau bicara jalur cepat ada, cuman dengan ketentuan khusus. Regulasi sebelumnya disebutkan bahwa jemaah itu bisa berangkat hanya dengan menunggu 3 tahun ketika usianya di atas 95 tahun ke atas. Itu antriannya tidak selama yang reguler atau yang normal umumnya lah. Yang kedua, usia 85 sampai 95 itu waiting listnya hanya 5 tahun. Nah, 65 sampai 85 hanya 10 tahun. Jadi kenapa ada prioritas seperti itu? Karena masa harapan hidupnya menurut Kementerian Kesehatan ya diperkirakan atau diprediksi, meskipun ini kan hanya hitung-hitungan manusiawi gitu. Jadi kemungkinannya terbatas gitu, makanya ada beberapa kriteria yang kita prioritaskan. Malah kedepannya hasil dari pertemuan Kementerian Agama dengan Kementerian Wizaratul Hajj atau Kementerian Haji Arab Saudi, jadi kedepannya kita meminta supaya ada prioritas bagi kuota atau porsi lansia gitu. Tapi kalau di bawah lansia gitu, yang masih umurnya 30, 40, ada nggak sih? Nah, prinsipnya itu ya tadi itu, makanya haji itu direncanakan sedini mungkin. Jadi semangat hari ini di kita itu di Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh maupun di penyelenggara haji dan umroh tingkat kabupaten kota, kita mengajak, kita menghimbau supaya sedini mungkin untuk mendaftarkan diri. Nah, ini mungkin sebagai tahadus binikmah saya, dari saya itu ke anak saya, kebetulan anak saya itu kan pesantren di daerah Kudus itu. Anak saya itu mengikuti jejaknya Pak Ketua Ansor mungkin lah, pengen menjadi tahfidz. Nah, saya stimulus, saya kasih supaya semangat. Ketika hafal 30 juz maka akan saya hajikan atau akan saya daftarkan. Nah, daftar haji itu minimal kan 12 tahun. Nah, ketika 12 tahun lebih 1 hari baru bisa didaftarkan. Alhamdulillah. Mungkin pertama tahadus binikmah, juga yang keduanya memberi contoh lah, mudah-mudahan diikuti. Jadi tidak hanya menghimbau, saya juga sebagai Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, tapi saya juga sudah melaksanakan mendaftarkan anak saya di usia 12 tahun lebih. Harapannya ketika anak saya usia 36 tahun atau 30 tahun, maka dia udah bisa berangkat. Dan itu bisa menarik, kalau waktu nanti udah menikah, bisa menarik suaminya. Jadi ketika salah satu jamaah yang berpasangan itu satunya udah daftar, yang satunya belum, itu hanya menunggunya 3 tahun. Tidak harus menunggu seperti hal yang lainnya, karena itu kan jatuhnya nanti memahrami, menjadi muhrim bagi pasangannya. Tapi pasangannya pasangan yang sah gitu. Jadi ada keringanan ya gitu. Ada ruso, ada istisna, ada ruso, ada eksepsi lah, ada pengecualian. Pertama bagi suami istri yang terpisah daftarnya, atau yang kedua ada anak orang tua, adik kakak yang satu nasab terpisah daftarnya, itu tidak harus menunggu selama yang lainnya, hanya cukup 3 tahun, maka bisa ditarik untuk mendampingi
salah satu pasangannya atau nasabnya, keluarganya gitu. Ya, jadi mungkin teman-teman di sini yang masih berpikir untuk daftar haji, takutnya sendirian, enggak. Jadi ketika nantinya udah punya suami, punya istri, ada pengecualian sedikit ya Pak ya? Ada pengecualian. Jadi di hari ini kalau kita emang niat untuk mendaftar haji itu ya harus segera dilaksanakan. Jadi tidak cukup menjadi angan-angan, tidak cukup menjadi impian ya. Ya qasdu syai'in lah, mungkaran bipalihi kalau bahasa bahasa agamanya gitu lah. Jadi kalau kita bermaksud kepada suatu pekerjaan ya harus dengan dilaksanakan segera mungkin dengan prakteknya, tidak hanya cukup dengan kata-kata, apalagi hanya dengan niatnya saja gitu. Baik Pak, mungkin durasinya udah mepet. Mungkin ada closing statement, mungkin ada mengasih tahu kepada pemirsa bahwa untuk selain untuk mendaftar haji segera mungkin, ada pun yang lainnya Pak? Ya, baik. Terima kasih. Di akhir sesi ini saya berharap, saya menghimbau, saya mengajak kepada seluruh jamiah khususnya Nahdlatul Ulama di lingkungan Kota Cimahi maupun masyarakat umum yang lainnya untuk segera mungkin bagi yang sudah punya niat, segera mungkin niat itu untuk dilaksanakan. Karena hari ini 24 tahun, kalau tidak disegerakan mungkin nantinya akan seperti halnya Makassar yang 50 tahun atau negara Malaysia yang 120 tahun. Jadi terakhir saya teringat syair dari lagu Bimbo itu. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda gitu. Jadi ketika kita ada niat untuk daftar haji ya disegerakan karena kuota Cimahi itu kan normalnya hanya 548 orang. Itu habis dalam waktu 2 atau 3 bulan. Jadi setahun itu hanya bisa sampai 4 tahun gitu waiting listnya. Makanya jumlah real pendaftar Cimahi itu kan sekarang ada 12.000 orang, waiting listnya 24 orang, makanya 24 tahun menurut saya. Makanya bagi yang sudah punya niat, yang sudah punya keinginan untuk segera mungkin mendaftarkan. Karena prinsip haji itu atau ada kaidah khusus di haji itulah bahwa yang mampu itu belum tentu berangkat, tapi yang berangkat pasti dimampukan. Nah, berbekal dari keyakinan itu, nah ketika kita ada anggaran atau dana untuk mendaftar dan sangat murah bagi menurut saya karena biaya haji tahun kemarin itu hampir mencapai 100 juta real cost-nya itu atau biaya yang dikeluarkan per jamaahnya itu. Sementara jamaah itu hanya bayar 39 juta kurang atau 38 juta 700 kalau tidak salah. Jadi hampir 61 juta itu disubsidi dari pemerintah. Anggaran haji yang terkumpul selama sekian tahun jamaah kumpulkan gitu. Jadi anggaran haji itu sekarang itu adanya bukan di Kementerian Agama, tapi ada badan khusus yang namanya Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Nah itu semua di sana itu langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sampai hari ini masih mensubsidi biaya operasional untuk penyelenggaraan haji karena ada penyelenggaraan, ada perjalanan. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu jangankan untuk membayar tanda petik petugas lah atau yang lainnya, untuk membiayai sendiri saja tidak cukup karena masih disubsidi hampir 61%. Nah, dengan segala kemudahan, dengan segala murahnya biaya haji dibanding dengan negara lain, kalau kita membandingkan dengan Malaysia pun kita masih sangat murah karena Malaysia hari ini udah di atas angka 100 juta lebih gitu. Nah, untuk itu dengan segala kemudahan yang ada, saya berharap untuk segera mungkin ya, untuk mendaftarkan haji sesegera mungkin. Gitu aja. Baik, terima kasih Pak.
Ya, sami-sami. Mungkin sekian konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.